Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mas Edi Masrur SPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Kedung-Adem, yang saya hormati ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya di akhirat kelak. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya akan membacakan susunan acara. Saya Mutia Damayanti, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kedung-Adem. Berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan dan praktik aksi nyata budaya positif, dan yang kelima adalah penutup. Baik, marilah kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bu Maroh. Kepada Bu Maroh disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah oleh Bapak Mas Edi Masrur SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ibu bapak. Apanya saya sendiri kami. Yang saya hormati Ibu Mutia selaku calon pemuda angkatan 11 yang hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Yang saya hormati pula ibu-ibu guru SMA Negeri 1 Kedung-Adem. Terima kasih banyak ibu-ibu berkenan hadir walaupun di luar sana banyak kegiatan yang menarik. Dan saya tahu bahwa kegiatan ini juga sudah berkali-kali ibu-ibu ikuti, namun ibu-ibu tetap bersemangat, antusias dan bersabar mengikuti kegiatan ini. Semoga ibu bapak kegiatan ini bukan hanya formalitas belaka, tapi ini walaupun berkali-kali justru akan memberikan pengalaman mendalam kepada ibu-ibu sekalian tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Kita belajar bagaimana restitusi itu dilakukan, bagaimana membuat keyakinan kelas, bagaimana mengapresiasi siswa dengan cara yang tepat, karena hadiah itu ternyata bukan cara yang paling baik. Kemudian bagaimana ibu bapak membentuk karakter anak-anak melalui penerapan budaya positif tersebut. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang hari ini berkenan hadir. Harapannya nanti ilmu yang didapat ini akan ibu-ibu pakai dalam keseharian ibu nanti di sekolah ini. Kita doakan semoga teman-teman yang sedang berproses dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga nanti lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Terima kasih sekali lagi, semangat mengikuti kegiatan diseminasi. Tentu saja kita bersama-sama ingin bahwa ibu-ibu yang sekarang menjadi peserta diseminasi
suatu hari nanti akan menjadi penyampai atau pemateri dalam diskusi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemaparan dan praktik aksi nyata budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan dulu, ini adalah fasilitator saya, Bu Nunung Mintasi, MPD. Beliau adalah salah satu kepala sekolah di SMK Magetan. Rumahnya ada di Madiun. Kemudian ini adalah pengajar praktik saya, yaitu Bapak Joko Slamet Prastio, SPD. Beliau adalah kepala sekolah di SDN Songo 2. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah CGP, yaitu saya, dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sebelumnya, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, jadi Ibu. Monggo, ini saya sudah menuliskan satu, yaitu aktif dan komunikatif, bisa ditambah. Monggo. Monggo, Bu Ririn. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Mutia. Saya ingin menambahkan keyakinan kelas kita, yaitu saling menghargai. Baik, kita tambahkan saling menghargai. Monggo yang lain Ibu-ibu, boleh menggunakan HP jika diperlukan. Ada lagi Ibu-ibu? Monggo Bu Tina. Menyenangkan dan bahagia. Baik, ini adalah proses yang memang harus diikuti dengan perasaan bahagia. Bahagia itu memang kekuatan yang utama. Nah, saya bacakan kembali untuk keyakinan kelas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah aktif dan komunikatif, saling menghargai, boleh menggunakan handphone jika diperlukan, dan menyenangkan dan bahagia. Nah, untuk menyamakan persepsi kita pada kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita ber-ice breaking terlebih dahulu. Mau ice breakingnya yang nyanyi-nyanyi apa yang berpikir ini Ibu-ibu? Nyanyi-nyanyi. Baik. Saya tangannya seperti ini, tangan kiri diarahkan ke depan, tangan kiri diarahkan ke depan. Aku sadar, hidup, bangun, dan bersemangat. Aku sadar, hidup, bangun, dan bersemangat. Aku sadar, hidup, bangun, dan bersemangat. Aku sadar, hidup, bangun, sadar, hidup, bangun. Aku sadar, hidup, bangun, dan bersemangat. Kita ulangi lagi. Aku sadar, hidup, bangun, dan bersemangat. Aku sadar, hidup, bangun, dan bersemangat. Aku sadar, hidup, bangun, sadar, hidup, bangun. Aku sadar, hidup, bangun, dan bersemangat. Terima kasih, sangat bersemangat sekali Ibu-ibu. Nah, ini kita masuk pada suatu pertanyaan, bisa dijawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju Bu Ririn. Alasannya apa Bu Ririn? Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya menjawab setuju, tetapi hukuman ini sifatnya bisa mendisiplinkan hanya dalam jangka waktu sementara. Jadi nanti tidak dalam jangka waktu panjang. Nanti kemungkinan anak tersebut akan mengulangi hal-hal yang sama. Jadi
ini tetap bisa mendisiplinkan, tapi jangka waktunya sangat pendek. Tidak bisa dalam jangka panjang, tidak bisa membuat anak itu untuk menjamin dia tidak akan melakukan hal yang sama, karena dia melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman saja, jadi bukan karena kemauan dari dalam diri anak tersebut. Begitu Bu Mutia. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk jawaban Bu Ririn. Jadi menurut Bu Ririn, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju, tapi tidak permanen, hanya jangka waktu yang sebentar. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Monggo Bu Tari. Terima kasih Bu Mutia. Menurut saya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu merupakan hukuman yang tidak terlalu berat, jadi saya setuju. Jadi misalnya untuk siswa ini dibiasakan misalnya untuk membaca, itu kan nanti akan menghasilkan hal-hal yang positif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tari. Kita kasih aplaus juga untuk Bu Tari. Menurut Bu Tari setuju karena hukumannya tidak berat dan bersifat positif. Yang ketiga ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Monggo Bu Reni. Untuk memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, saya setuju, tapi tidak setuju sekali. Maksudnya begini, untuk memberi penghargaan itu dilakukan kalau terlalu sering, misalkan dilakukan terus-menerus, maka motivasi belajar anak pun juga semakin kurang. Jadi misalkan hanya sesekali bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reni. Jadi Bu Reni setuju tapi tidak yang setuju banget seperti itu. Artinya memberi penghargaan itu boleh dilakukan tapi hanya sesekali, tidak secara terus-menerus. Baik, tapi dalam budaya positif ini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Nah, ini foto kita bersama, oke. Ibu-ibu bisa dilihat dulu yang mana? Cantik-cantik dan ganteng-ganteng Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kedungado. Nah, ini bagaimana caranya berkolaborasi sehingga dapat menerapkan budaya positif. Nah, ini adalah peta konsep ibu-ibu. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, karena tujuannya adalah berpihak pada murid, maka sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, karena menuntun pada kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu tadi, pada proses menuntun guru itu tetap sebagai pamong, ya. Jadi dalam proses menuntun guru tetap sebagai pamong dan anak itu agar tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya sehingga tercapailah manusia yang merdeka. Nah, ini ada peta konsep dari teori kontrol William Glasser. Nah, yang pertama ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda
dalam diri kita sendiri. Nah, ada pernyataan dari Stephen Covey, ibu-ibu, yang menarik, yaitu jika kita ingin mengalami perubahan secara pelan-pelan, sedikit-sedikit, maka yang kita ubah adalah sikap dan perilaku kita. Tetapi jika kita ingin mengubah, memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang kita ubah adalah kerangka acuan kita. Sama seperti perubahan paradigma pembelajaran, di mana ada pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, pembelajaran yang dirancang itu berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid, berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga nantinya murid akan berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya dalam keadaan bahagia dan tidak tertekan. Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang awalnya kebutuhan kita menganggap bahwa pada stimulus respon kebutuhan kita sama, maka kita ubah menjadi kebutuhan kita berbeda. Jadi pada teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka kita ubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan, memiliki dasar. Orang lain bisa mengontrol saya. Kita ubah menjadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita ubah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita ubah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang kalah kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi kalau pada menang kalah ini bisa kita contohkan memberikan hukuman. Jadi kalau memberikan hukuman, gurunya itu merasa menang, sedangkan muridnya itu merasa kalah. Artinya dia akan lebih dendam pada gurunya. Kemudian kalau kita ubah menjadi teori kontrol itu menjadi menang-menang. Artinya kita mencari solusi yang bersama-sama atas masalah yang terjadi pada murid, sehingga muridnya merasa senang, merasa menang, mendapatkan solusi terbaik, dan gurunya juga demikian. Nah, dari makna disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tujuan mulia yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya ada ini, ibu-ibu. Semua perilaku memiliki tujuan, sama seperti pada teori stimulus respon tadi ya. Pada teori stimulus respon tadi menyebutkan bahwa perbuatan yang buruk itu adalah sebuah kesalahan. Nah, pada teori kontrol, nah kita ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk itu semuanya memiliki alasan dan tujuan. Nah, maka dari itu ada teori motivasi. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman, nah ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Sama seperti pernyataan tadi ya, ada pertanyaan pematik tadi bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, setuju, iya setuju. Karena ini, anak itu akan merasa dia akan disiplin karena dia akan menghindari hukuman. Dia tidak dihukum maka saya harus disiplin. Nah, motivasi itu kan adanya dari ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu tidak bertahan lama Ibu. Jadi hanya beberapa saat jika dia sudah mulai bosan karena dia tidak menemukan kenapa saya harus disiplin, tidak menemukan alasan yang pas terhadap dirinya. Kenapa sih saya harus disiplin? Apa saya hanya menghindari hukuman? Nah, itu akan menghilang begitu saja. Jadi tidak tertera
bisa memotivasi belajar murid, karena dengan diberikan penghargaan murid akan lebih termotivasi dalam belajarnya, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama, tetapi jangka waktunya pendek. Artinya ketika misalnya Bu Mutia selalu memberikan penghargaan pada murid yang memiliki nilai tertinggi di kelas, maka jika Bu Mutia tidak mengajar di kelas itu tadi, khawatirnya adalah murid tadi tidak termotivasi lagi, karena dia itu ingin mendapatkan nilai karena ingin mendapatkan hadiah, seperti itu. Nah, kalau pada sudut pandang teman-temannya yang memiliki nilai yang lebih rendah, maka dia akan merasa dihukum oleh penghargaan. Jadi artinya penghargaan yang didapatkan oleh temannya tadi itu merasa hukuman buat teman yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan itu boleh dilakukan asal tidak berkepanjangan, tidak secara terus-menerus, dan tidak selalu pada diberikan di umum. Jadi misalkan boleh secara personal seperti itu. Jadi agar tidak membuat teman yang lainnya itu merasa kecewa atau dihukum oleh penghargaan. Nah, khawatirnya jika temannya terus-menerus mendapat penghargaan, maka nantinya akan dibenci, biasanya akan menimbulkan kesenjangan terhadap teman yang lainnya. Yang ketiga ada untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi tertinggi ibu-ibu dari dalam diri. Jadi perubahan yang ada pada diri jika kita berasal dari dalam diri kita sendiri itu bagian dari menghargai diri sendiri, termasuk motivasi intrinsik. Nah, ini arahnya adalah pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini biasanya kita terapkan pada keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar tentang praktik dalam pembuatan keyakinan kelas yang benar menurut langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, ada di mana kita saat ini? Jadi ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, pada posisi yang kelima ini adalah posisi guru yang sangat ideal, di mana sebagai manajer ini ketika mendapatkan anak yang bermasalah maka akan direstitusi. Nah, kita nanti juga akan praktek restitusi. Nah, pertanyaan saya, selama ini ibu-ibu kira-kira berada pada posisi yang mana dari kelima posisi kontrol ini? Bu Tina, penghukum. Menurut Bu Tina, kenapa kok Bu Tina ini pada posisi penghukum? Kalau anak melakukan kesalahan, maka misalnya diberi hukuman untuk mengerjakan soal yang lebih banyak. Berarti itu masuk, kalau hukumannya yang positif maka akan menjadi konsekuensinya. Jadi penghukum itu sifatnya sementara. Jadi kalau penghukum misalnya siswanya telat, maka lebih ke nada bicaranya lebih ke marah-marah gitu ibu-ibu. Jadi awalnya kamu ini loh kok telat terus sambil melotot gitu matanya gitu. Itu penghukum, itu akan membuat anak itu jerah, anak itu takut ya. Karena takut tadi, maka kalau misalkan anaknya memang takut, maka besok tidak diulangi. Tapi kalau anaknya ini ngapain saya takut, nah bisa jadi besok malah diulangi yang lebih parah lagi, seperti itu.
biasanya anak akan lebih akrab dan bergantung pada gurunya. Misalnya guru piketnya saya, kemudian ada anak terlambat, saya hanya bilang, kamu ini kok terlambat terus, ya wes masuk saja, nggak saya catat, besok jangan diulangi ya. Nah itu dia akan merasa bergantung pada diri kita, pada gurunya. Oh kalau piketnya guru dia, saya terlambat saja soalnya tidak dicatat, seperti itu, tidak mendapat hukuman atau tidak direstitusi, ibaratnya seperti tidak mendapatkan suatu penyelesaian dari masalahnya. Yang keempat ada pemantau. Nah kalau pemantau ini sebetulnya hampir mendekati manajer, cuman tidak langkahnya untuk mengatasi masalah anak ini tidak lengkap. Jadi kalau pemantau ini hanya sebagai dia gurunya itu memantau atas kebijakan dari sekolah, misalnya jika terlambat maka lari 10 kali. Nah gurunya ini hanya memantau dan melaksanakan apa yang sudah ada, peraturan yang sudah ada. Nah posisi yang kelima ini adalah posisi yang paling ideal, ya posisi yang paling ideal sebagai seorang guru, karena akan menerapkan suatu segitiga restitusi, di mana kita akan mencari, kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita akan mencari suatu solusi dari permasalahan tersebut bersama-sama dengan yang bersangkutan, murid yang bersangkutan. Jadi pada segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya diawali dengan kalimat tidak apa-apa, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Pasti ada pertanyaannya seperti ini. Pasti saya tahu kamu melakukan seperti ini pasti punya alasan, bisa diceritakan. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena keyakinan kita sudah terbentuk, maka kita tanyakan ulang, apakah tindakan yang dia lakukan ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati, seperti itu. Nah, itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Kita juga nanti akan praktik penerapan segitiga restitusi, Ibu. Nah, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhannya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah yang mendasari suatu murid atau suatu orang untuk melakukan tindakan, baik itu salah ataupun benar. Kebutuhan apa yang tidak dipenuhi dia, seperti itu. Jadi ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua penguasaan atau kekuasaan. Yang ketiga ada kasih sayang atau rasa diterima. Yang keempat ada kesenangan. Yang kelima ada kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah menjadi alasan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan suatu tindakan tersebut. Selanjutnya kita, nah ini adalah cakupan dari kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Yang pertama kebutuhan akan makan, makanan, air, tempat tinggal, pakaian dan keamanan. Nah, peran guru dalam memenuhi kebutuhan adalah memastikan murid memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman, serta memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami kesulitan ekonomi. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, penerimaan dan hubungan sosial. Nah, peran gurunya adalah guru dapat menciptakan suasana kelas yang hangat dan penuh kasih sayang, disayang-sayang muridnya, membangun hubungan yang positif dengan murid serta memberikan apresiasi kepada murid atas pencapaiannya. Jadi apresiasi boleh dilakukan, tetapi tidak terus menerus. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan otonomi, pilihan dan kontrol atas kehidupan sendiri. Nah, peran gurunya adalah dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil keputusan sendiri, memberikan pilihan kepada murid dalam pembelajaran, serta mendorong murid untuk mengekspresikan diri. Nah, ini adalah kebebasan. Jadi kita memberi kebebasan murid dalam menentukan pilihannya di dalam kelas. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, meliputi pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Nah, peran gurunya dapat menyelipkan unsur
dalam pembelajaran, memberikan kesempatan kepada murid untuk bermain dan bereksperimen, serta menciptakan suasana kelas yang ceria. Nah, biasanya Bapak Ibu-ibu, biasanya kalau di dalam kelas anak itu akan fokusnya hanya 15 menit pertama. Oke. Nah, kalau sudah lemas itu bisa kita berikan ice breaking. Kalau saya di pendidikan guru penggerak ini lebih banyak belajar ice breaking dari guru SD. Jadi kita itu belajar ice breaking ketika lomba karya, ketika ruang kolaborasi itu kita banyak belajar ice breaking yang diterapkan dari bapak ibu guru yang mengajar di SD. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan tentang penguasaan, kebutuhan akan rasa berdaya, mampu dan berpengaruh. Nah, peran gurunya dapat memberi tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta mendorong murid untuk memecahkan masalah sendiri. Nah, ini untuk penguasaan kita bisa menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi murid akan memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan praktik tentang pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kok kita menyebutnya itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bentar, monggo. Terima kasih Bu Mutia. Saya ingin menyampaikan pendapat saya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, karena untuk keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama, kita sepakati dan kita laksanakan bersama-sama. Sedangkan peraturan kelas itu sama dengan peraturan yang dibuat oleh satu pihak, misalnya Bapak Ibu guru membuat peraturan kelas dan harus disepakati bersama, dan itu mungkin kurang menguntungkan untuk siswa, sedangkan yang diuntungkan hanya guru saja, seperti itu. Terima kasih Bu Mutia. Terima kasih, jawaban yang luar biasa. Kita kasih jempol dulu untuk Bu Tari. Kita tepuk jempol, semua jempolnya di hadapan ke Bu Tari. Bu Tari seolah-olah berdaya. Saya yang paling hebat. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Ya, menurut Bu Tari, keyakinan kelas itu dibuat oleh dua arah, artinya kesepakatan antara dua pihak, di mana guru dan murid membuat secara bersama-sama. Nah, ketika dibuat secara bersama-sama, maka akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, sehingga akan timbul motivasi karena dia merasa memiliki, karena dia sendiri yang membuat dan mengusulkan, sehingga akan harapannya ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, murid akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena berasal dari inisiatif dirinya sendiri mengusulkan atas keyakinan tersebut. Nah, petunjuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu awalnya adalah bersifat abstrak. Jadi bersifat abstrak berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, boleh ketika misalkan ibu-ibu jadi mengawalinya bingung, boleh diawali dengan kalimat kelas impian yang seperti apa yang diinginkan. Oke anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas. Jika mereka tidak mengerti dalam bahasa keyakinan kelas, maka kita ubah menjadi kelas impian. Kelas impian yang seperti apa yang mereka harapkan. Nanti mereka akan menyebutkan beberapa macam. Biasanya akan
selanjutnya kita akan langsung saja praktek membuat keyakinan kelas. Ada 2 kelompok, ini kelompoknya mau diubah atau begini saja Ibu? Begini saja langsung 5-5, ada 2 kelompok. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Tadi kelas impian tadi kita ibarat curah pendapat. Kemudian mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat yang positif. Yang bagian yang ketiga adalah mencarikan peraturan-peraturan yang telah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, untuk bagian 4 dan 5 ini pada pendalaman atau bisa digunakan sebagai indikator dalam keyakinan, menilai keyakinan kelas. Sejauh mana keyakinan kelas sudah diterapkan, bisa menggunakan bagian 4 dan 5. Pada bagian 4 ini ada pada tabel T dan tabel Y. Kalau tabel T itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Kalau tabel Y itu ada 3, bentuknya Y, terdengar, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kemudian yang bagian 5 ini adalah tugas saya, tugas kamu, di mana tugas saya itu adalah sebagai guru dan tugas kamu ini adalah sebagai murid. Bagian 1, pada kertas manila yang pertama itu kita tulis bagian 1 sampai bagian 3, di mana kita akan merumuskan keyakinan kelas. Kemudian pada kertas manila yang kedua kita tulis bagian 4 dan bagian 5 sebagai pendalaman suatu keyakinan kelas tersebut. Bagian 1 berupa curah pendapat murid, jadi berasal dari murid atau boleh dari peraturan sekolah yang sudah ada. Nah, bagian 1 ini pada ini kelompok apa dia namanya? Kita bikin nama kelompoknya. Kelompok mawar. Kenapa kok pilih kelompok mawar? Dulu kita. Harum, indah, dan menyenangkan. Harum cantik seperti anggota. Tapi iya betul Ibu, bagaimana Bu? Mawar merah. Untuk bagian 1 curah pendapat, ya tidak terlambat masuk kelas, tidak makan saat pembelajaran, tidak melepas sepatu di kelas. Ya ini bagian dari curah pendapat. Kalau yang sana kelompok mawar merah, kalau yang sini mau kelompok apa? Selendang biru. Kenapa kok pilihnya selendang biru Bu Erin? Oh, seperti itu. Lagu yang lagi viral. Bagaimana Bu Tari lagunya Bu Tari? Untuk bagian 4 boleh ditulis 1 saja, tidak harus dua-duanya. Tidak harus tabel T dan Y, boleh salah satu, boleh tabel T saja atau boleh tabel Y saja. Atau kelompok mawar merah lengkap, bagus sekali dua-duanya. J. Pada tabel T itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Jika yang dipilih untuk bagian 4 boleh memilih salah satu saja nilai yang akan ditulis pada pendalamannya. Boleh misalkan disiplin atau hormat dan sayang misalkan. Seperti itu. Terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau tabel Y terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terlihat, berperilaku. Boleh hanya satu saja, satu nilai keyakinannya yang didalami
Tidurnya boleh bisa bagian atas, lantai ataupun di bagian 1 untuk kelompok selendang biru. Tidak terlambat masuk kelas. Kita ubah menjadi masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak main HP saat jam pelajaran. Diubah menjadi menggunakan HP di luar jam pembelajaran saat jam istirahat. Bagus sekali. Muridnya sudah sangat pandai. Tampak seperti bagian atasnya bisa ditambahkan untuk nilai keyakinannya. Boleh 2, boleh. Selendangnya topeng. Boleh 2, boleh semuanya juga boleh. Kelompok selendang biru apa sudah selesai? Tugas saya, tugas kamu, tugas saya sebagai guru, tugas kamu sebagai murid. Bisa ditempel di tembok. Selendang biru. Aduh, bahasa lagi. Nampak panas enggak? Udah menempel.
dua kelompok baik dari kelompok mawar merah maupun kelompok selendang biru sudah selesai dan sudah ditempel. Monggo yang mau presentasi. Kelompok selendang biru terlebih dahulu. Berlima boleh maju nanti menjelaskan pada setiap bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok selendang biru akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk bagian 1 pada pembuatan keyakinan kelas, yaitu hasil dari curah pendapat peserta didik. Kami dapatkan yang pertama adalah untuk mewujudkan kelas impian yang dicita-citakan. Yang pertama adalah tidak terlambat masuk kelas. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak main HP saat jam pelajaran. Yang keempat, tidak mengeluarkan seragam di lingkungan sekolah. Yang kelima, tidak ke kantin saat jam pelajaran. Yang keenam, tidak makan saat pembelajaran di kelas. Yang ketujuh, tidak berbicara kasar terhadap teman dan semua warga sekolah. Untuk bagian 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Kiki. Silakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan yang bagian 2. Nah, untuk bagian 2 ini kita ada dari bagian 1 diubah menjadi kalimat positif. Berarti peraturan-peraturannya diubah menjadi kalimat positif. Untuk yang pertama itu diubah menjadi masuk kelas tepat waktu. Berikutnya yang bagian 2 diubah menjadi kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya yang bagian 3 menggunakan HP di luar jam pelajaran atau ketika diizinkan guru. Untuk yang keempat, kalimat positifnya menjadi berpakaian rapi dan sopan di lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang kelima, ke kantin saat jam istirahat. Nah, kemudian yang keenam, itu makan saat jam istirahat. Dan yang ketujuh, yaitu berbicara sopan dan santun terhadap semua warga sekolah. Nah, untuk berikutnya bagian 3 akan disampaikan oleh Bu Inen. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian 3, yaitu menyarikan peraturan-peraturan yang telah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, di sini tadi sudah ada 7 peraturan yang sudah diubah ke bagian 2, dan ke bagian 3 ini ada disiplin, kebersihan, dan menghormati. Untuk disiplin itu mencakup peraturan keyakinan kelas 1, 3, 4, 5, dan 6. 1 itu ada masuk kelas tepat waktu, 3 menggunakan HP di luar jam pelajaran atau ketika diizinkan guru. Yang keempat, berpakaian rapi dan sopan di lingkungan sekolah. Yang kelima, ke kantin saat jam istirahat. Yang keenam, makan saat jam istirahat, termasuk bagian dari disiplin. Selanjutnya, untuk kebersihan itu ada di keyakinan 2, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghormati. Menghormati itu ada di nomor 7, yaitu berbicara sopan dan santun terhadap semua warga sekolah. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Dian. Pada bagian 4, rasa hormat dan kebersihan itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti berbicara dengan sopan, tidak tampak sepertinya berbicara kasar. Kalau yang kedua adalah tampak seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak tampak seperti kotor dan sampahnya banyak berserakan. Kalau membuang sampah itu pada tempatnya kelas tampak bersih dan nyaman. Kalau di kelasnya kalau kotor dan sampah banyak yang berserakan, tentu kelasnya tidak bersih dan tidak nyaman.
Ya, bagian keempat akan dibacakan oleh Ibu Puji. Yang kelima ya. Terima kasih. Yang kelima adalah bagian yang terakhir. Bagian yang kelima, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya, tugas kamu. Dari kelompok kami, bagian yang kelima, guru tugasnya mengingatkan dan menuntun peserta didik, murid tugasnya berbicara sopan dan menghormati. Yang kedua, guru tugasnya menjadi teladan, murid tugasnya meneladani guru. Dan yang terakhir, guru tugasnya bukan memarahi murid. Murid tugasnya bukan membantah guru. Demikian presentasi dari kelompok kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih WOW yang besar. Ayo kita mulai. Kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Sekali lagi deh. Wow-nya menuju ke arah kelompok selendang biru. Kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok mawar merah boleh maju untuk mempresentasikan hasil pembuatan keyakinan kelasnya. Terima kasih. Kami dari kelompok mawar merah akan mempresentasikan mohon maaf. Langsung saja. Untuk bagian pertama, menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Di sini untuk poin pertama, tidak terlambat masuk kelas. Kemudian 2, tidak makan saat pembelajaran. 3, tidak melepas sepatu di kelas. 4, tidak ngobrol atau rame saat pembelajaran. 5, tidak bermain HP saat pembelajaran. 6, tidak membuli teman. 7, tidak memakai make up. 8, baju tidak boleh keluar. 9, tidak membuang sampah sembarangan. 10, tidak membeli jajan saat jam pelajaran. Untuk bagian kedua dilanjutkan Utari. Terima kasih. Untuk bagian 2 ini kita mengambil dari bagian yang pertama. Jadi untuk bagian pertama itu kan kalimat negatif, jadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Jadi bagian 2 untuk yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, makan saat istirahat. 3, memakai sepatu di dalam kelas. 4, memperhatikan penjelasan guru. 5, menggunakan HP saat dibutuhkan. Yang keenam, menghargai teman. 7, make up sewajarnya. 8, baju dimasukkan. 9, membuang sampah pada tempatnya. 10, membeli jajan saat istirahat. Nah, dari bagian 2 ini nanti kita buat keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas ini terdapat di bagian yang ketiga. Jadi yang pertama kita buat disiplin. Disiplin itu kita ambil dari poin 1, poin 3, 8, dan 10. Sedangkan yang kedua komitmen. Nanti untuk komitmen ini kita ambil dari bagian 2 atau poin 2, 5, dan 9. Yang ketiga, hormat dan santun. Ini kita ambil dari poin keempat dan ketujuh. Yang keempat, menghargai, kita ambil dari poin yang keenam. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjut Bu Maro. Sini dilanjutkan dari bagian 4, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kita ambil yang poin disiplin. Yang tampak seperti menjadi masuk kelas tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan aturan. Yang tidak tampak seperti menjadi terlambat masuk kelas dan tidak berseragam sesuai aturan. Dengan tabel Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terlihat menjadi rapi dan sopan, berperilaku menggunakan seragam sesuai dengan aturan atau berseragam rapi. Selanjutnya akan dilakukan bagian 5 oleh Bu Novita.
Pada bagian 5 ini ada 2 tugas, yaitu tugas saya sebagai guru dan tugas kamu sebagai siswa. Di sini tugas kami sebagai guru yaitu peduli dengan murid. Artinya dengan perbedaan itu kita peduli pada murid. Yang kedua yaitu tugas kamu sebagai siswa itu belajar dan sadar akan peraturan yang ada tanpa ada tekanan dari Bapak Ibu. Terima kasih dari kelompok Mawar Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kita kasih apresiasi atas Aunty Dewi ini. Kasih apresiasi. Wes mantap, wes mantap, wes mantap. Baik, saya akan menyimpulkan dari keyakinan kelas selendang biru yang telah dibuat. Keyakinan kelasnya berarti kami meyakini bahwa kami harus disiplin, menaati kebersihan dan menghormati. Untuk kelas Mawar Merah, keyakinan kelasnya adalah kami meyakini bahwa kami harus disiplin, komitmen, hormat dan santun, dan menghargai. Terima kasih atas kerja kerasnya ibu-ibu membuat keyakinan kelas, sudah sangat bagus sekali. Nah, kita lanjutkan untuk restitusi. Kita akan praktek restitusi sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah restitusi itu ada 3. Nah, restitusi itu adalah suatu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar mampu menjadi murid yang merdeka. Nah, restitusi ini bisa diartikan sebagai menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang berkarakter dan kebiduan. Jadi restitusi ini ada tiga langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, ini ada sekilas ya. Untuk menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Nah, contoh responnya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya menstabilkan identitas itu bisa diawali dengan kalimat tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang pasti membuat kesalahan. Saya juga pernah membuat kesalahan. Nah, oleh karena itu kita akan cari solusinya bersama-sama ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, itu proses untuk memahami kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Jadi murid itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan itu tadi, dasarnya apa, kebutuhan apa yang kurang, yang tidak terpenuhi. Nah, bukan berarti menguatkan tindakan salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini bukan menguatkan tindakannya salah, itu bukan kita kuatkan, malah benar kamu seperti ini, bukan seperti itu. Nah, contoh responnya ini, kamu pasti punya alasan untuk hal itu. Jadi kita menanyakan alasannya apa, kenapa kok seperti itu. Nah, misalkan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Misalkan berantem, kenapa kok berantem? Boleh mempertahankan diri, itu boleh, wajib hukumnya malah mempertahankan diri, tapi dengan yang lebih baik, ada cara yang lebih baik seperti itu. Nah, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi sudah ada nilai-nilai yang dipercaya, yaitu dibuat di kelas tadi, kita hubungkan apakah sudah sesuai tindakanmu ini. Bisa di contoh responnya, nilai apa yang kita percaya, atau tindakanmu tadi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, seperti itu. Nah, mari kita, ini ada kasus
ada kasus untuk praktik restitusi. Ada kasusnya. Ini praktiknya mau per kelompok atau langsung global? Ada dua yang maju, global saja. Ada dua yang maju nanti sebagai guru dan sebagai murid. Nah, di LK yang saya bagikan itu ada kasus. Yang pertama adalah kasus dia sudut pandangnya adalah sebagai guru. Nah, ini memerankan sebagai guru. Kasusnya adalah Anda adalah wali kelas 9 SMP Pelindung. Suatu hari saat kegiatan belajar mengajar sudah selesai, Anda dihampiri oleh salah satu guru, yaitu Basti. Guru tersebut menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini pada salah satu murid Anda, yaitu Bita. Jadi guru Basti itu sedang mengajar di kelas. Kemudian Bita itu muridnya itu menurut Bapak Basti, beliau dan beberapa guru lainnya merasa bahwa Bita berbohong. Jadi Bita ini sering izin ketika pembelajaran, yaitu sering izin ke kamar mandi. Ketika ada beberapa kali dia itu izin ke kamar mandi dan lama. Nah, ketika ditanya alasannya, Bita itu selalu bilang sembelit. Jadi alasannya itu sembelit katanya, kata Bita. Nah, setiap kali Bita izin ke toilet pun selalu diiringi oleh teman-temannya. Jadi Bita ketika guru Pak Basti ini menjelaskan, Bita angkat tangan. Dikiranya angkat tangan untuk bertanya atau menjawab. Ternyata angkat tangan untuk izin ke toilet, dan itu diiringi oleh tawa dari seluruh kelas. Nah, ketika sudah kembali ditanya, dia izin berkali-kali. Kemudian ditanya, kenapa kok sering ke kamar mandi, katanya sembelit, dan itu membuat teman-temannya tertawa. Nah, ini menurut Pak Basti ini dia berbohong. Jadi Bita ini berbohong. Nah, ketika Pak Basti ini menawarkan untuk dibawa ke UKS, Bita ini menolak. Kemudian memutuskan untuk berbicara dengan Bita. Jadi Pak Basti itu untuk kemudian Bita itu dipanggil secara personal. Nah, ini berarti dilakukan restitusi. Nah, keyakinan kelasnya ada 4: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan hormat orang lain serta barang miliknya, senantiasa membantu. Nah, untuk yang lembar yang kedua itu adalah posisi sebagai murid, jadi sebagai Bita. Nah, ini menurut saya baca, Bita ini merasa dirinya itu tidak dihargai. Jadi dia itu ingin menonjolkan apa sih yang ada pada diri saya ini. Saya ini pengen membuat teman-teman saya ini merasa senang dengan cara seperti tadi. Jadi caranya adalah dia dengan cara seperti membuat lelucon ketika pada saat pembelajaran. Jadi Bita ini akan selalu izin ke belakang, kemudian ketika ditanya alasannya sembelit. Nah, ketika teman-temannya tertawa, Bita ini merasa bahagia karena sudah mampu membuat teman-temannya tertawa. Karena pada awalnya Bita itu merasa dirinya itu sendiri di kelas, jadi sulit untuk bergaul dengan temannya, sehingga dia menciptakan kondisi yang seperti itu. Nah, boleh sampai sini kasusnya paham, Jen? Nah, boleh maju, monggo. Bu Ririn dari kelompok sana, Bu Ririn. Dari kelompok sini, Bu Reni atau Bu Tari, monggo. Bu Tari, monggo. Nah, mari kita saksikan praktik restitusi oleh Bu Ririn dan Bu Tari. Assalamualaikum, Bita. Assalamualaikum, Bita. Waalaikumsalam, Pak. Bita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi saat pembelajarannya Bapak, saya lihat Bita
Baiklah, kita setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Bu Ririn, Bapak juga pernah melakukan suatu kesalahan, tetapi tergantung bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Begitu ya kita ya. Oke, tentunya tadi kita punya alasan ya kenapa melakukan hal itu, izin ke toilet, terus mengaku kepada Bapak kalau sembelit, sehingga itu tentunya akan mengganggu proses pembelajaran. Tadi kita menyatakan kalau kita merasa sendiri di kelas, begitu. Mungkin ada hal yang lain alasan kita melakukan hal itu selain yang sudah disampaikan tadi? Tidak ada, Bu. Jadi karena selama ini kita merasa sendiri, gitu ya, ingin mencari perhatian ke teman-temannya. Kira-kira tindakan kita yang tadi saat pembelajarannya Bapak, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Pak. Sesuai ya, berarti kita memang sadar kalau hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini di kelas. Apakah ada cara atau solusi supaya kita bisa bisa merasa diterima, bergaul dengan baik di kelasnya? Mungkin kita punya solusi? Saya punya solusi, Bu. Mungkin kedepannya saya akan lebih baik lagi. Mungkin teman-teman kurang suka dengan saya karena tingkah laku saya yang kurang sopan dan lain sebagainya. Bagus kita ya. Jadi kedepannya kita akan memperbaiki tingkah laku kita supaya kita bisa bergaul dengan baik, berteman dengan baik dengan teman di sekolahnya. Saya harap kedepannya kita bisa menjadi anak yang lebih baik, kemudian tidak mengulangi hal yang sama, begitu ya Nak ya? Iya, Bu, terima kasih. Dengan seperti ini mungkin saya lebih termotivasi untuk lebih baik lagi, dan dengan caranya seperti ini juga saya bisa memperbaiki sikap saya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Nak, tetap semangat. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih disampaikan kepada Bu Ririn dan Bu Tari, sudah sangat bagus sekali menerapkan segitiga restitusi. Kita kasih WOW ya untuk beliau berdua. WOW-nya yang besar sekali. Kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, dari praktik Bu Ririn dan Bu Tari tadi sudah mewakili 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tadi Bu Ririn pada menstabilkan identitas menyebutkan bahwa tadi tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah, tadi menanyakan kenapa, alasannya apa, kok Bita itu